Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih semangat ya adik-adik siswa baru untuk MPLS pada hari ketiga ini? Harus semangat dong, karena ini kan hari terakhir kita akan bertemu secara virtual gitu ya. Nah, sebelum kita beranjak ke acara demi acara di hari ketiga ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran mengikuti MPLS pada hari ketiga pagi ini. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Kepada seluruh siswa-siswi SMK SMTI Yogyakarta, dimohon berdiri dengan sikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, pada pagi hari ini, mengapa saya bilang ini adalah hari yang sangat spesial? Karena di sini kita akan ada yang namanya virtual tour, yang nantinya di virtual tour ini kita akan melihat seluk-beluk sedetail apa sih sekolah tercinta kita, gitu ya. Dan sebelum virtual tour ini, kita akan ada bincang-bincang dengan Bapak Wakap Sarana Prasarana, lalu kemudian kita juga akan ada virtual tour perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka, perpustakaan di SMTI ini, begitu. Nah, untuk yang pertama ini, mari kita ikuti penjelasan dari Bapak Ahmad Fahrudin selaku Wakap Sarana Prasarana untuk mengetahui sarana prasarana apa saja sih yang ada di SMK SMTI Yogyakarta, begitu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu bersama-sama dengan siswa baru SMK SMTI Yogyakarta. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana, nama saya Ahmad Fahrudin ya. Kemudian akan memperkenalkan yang terkait dengan sarana prasarana SMK SMTI Yogyakarta. Adapun macam-macam fasilitas yang ada di SMK SMTI Yogyakarta meliputi yang pertama adalah fasilitas pembelajaran praktek. Yang kedua, fasilitas pembelajaran teori. Yang ketiga, fasilitas pengembangan bakat dan minat. Dan yang keempat, fasilitas pendukung. Kemudian fasilitas pembelajaran teori kita di SMK SMTI Yogyakarta mempunyai 29 ruang kelas. Baik itu untuk kelas kimia industri, kemudian kimia analis maupun mekatronika. Kemudian fasilitas pembelajaran praktek kita memiliki 20 laboratorium yang terdiri dari yang pertama itu adalah laboratorium mikrobiologi. Yang kedua laboratorium OTK, yang ketiga laboratorium PIK, yang berikutnya adalah laboratorium instrumentasi 1, instrumentasi 2, kemudian yang berikutnya lagi adalah laboratorium KKPI 1 sampai 5, kemudian laboratorium TKI 1 dan 2,
kemudian lab kimia, kemudian lab kimia analisis, lab kimia listrik, elektronika, dan digital, lab fisika, lab mekatronika 1, 2, dan lab permesinan dan lab las. Ya. Inilah jumlah lab yang ada di SMK SMT Yogyakarta dalam rangka untuk pembelajaran meningkatkan kompetensi siswa SMK SMTI Yogyakarta. Adapun fasilitas pengembangan bakat itu di SMTI Yogyakarta itu mempunyai beberapa fasilitas. Di sini antara lain adalah gamelan Jawa, ya. Gamelan Jawa yang biasanya dipakai untuk pengembangan bagi siswa-siswa memang yang punya bakat di dalam seni untuk nabuh gamelan gitu ya, untuk karawitan itu. Kemudian yang kedua, kita juga punya alat musik band bagi mereka-mereka siswa-siswa yang punya bakat main musik, di sini juga difasilitasi. Kemudian peralatan olahraga ya kita fasilitasi juga. Kemudian peralatan kir, ya ini kir yang sekarang menjadi idolanya anak SMK SMTI Yogyakarta karena memang banyak juara-juara sampai tingkat nasional maupun internasional di dalam kir, maka kita fasilitasi juga laboratorium yang digunakan untuk pengembangan kir di SMK SMTI Yogyakarta. Kemudian di samping itu ada peralatan fotografi untuk mereka siswa yang mempunyai kemampuan di dalam pengembangan fotografi atau perfilman ya. Kemudian yang berikutnya adalah perlengkapan yang terkait dengan tonti. Iya. Kemudian adapun sarana pendukung di SMK SMT Yogyakarta banyak sekali. Kita mulai dari ruang-ruang pendukung, ada ruang kepala sekolah, ada ruang ME atau monitoring dan evaluasi, kemudian ada ruang tata usaha dan keuangan, ada ruang kepegawaian. Ya, beda dengan yang sekolah di Diknas, kita punya khusus kepegawaian karena memang kita langsung di bawah pusat, di bawah Kementerian Perindustrian, sehingga harus mempunyai ruang kepegawaian sendiri. Kalau di dinas biasanya ruang kepegawaiannya ada di dinas atau tidak di sekolahnya tidak ada. Kemudian ini ada pos satpam, ya ada 3 pos satpam kita, ada yang di depan itu adalah gerbang utama, kemudian yang di belakang yang dekat parkir untuk anak-anak, kemudian yang di samping yang di ruang gedung TEVA. Adapun ruang TEVA ini ruang yang terbaru di SMTI Yogyakarta yang sekarang sedang memproduksi perakitan genus ya, ruang TEVA ini menghadap ke timur ya, di Jalan Sukonandi. Kalau sekolah kita menghadap ke selatan, ini gedung TEVA-nya menghadap ke timur. Kemudian ada ruang bimbingan konseling, kita punya aula yang biasanya digunakan untuk anak-anak untuk kegiatan, untuk mengumpulkan orang tua wali setiap tahunnya, untuk perpisahan anak-anak, untuk perpisahan anak yang lulus ya biasanya digunakan aula ini, tidak perlu kita sewa tempat lain. Ini sudah cukup sekali memadai aula kita. Kemudian halaman depan kita sarana parkir di depan untuk biasanya digunakan untuk Bapak Ibu gurunya. Halaman di belakang ini digunakan untuk parkir nanti siswanya dan untuk berolahraga. Kemudian yang berikutnya kita punya ruang humas, yaitu ruang untuk penyaluran siswa yang mau cari pekerjaan, siswa yang mau prakrin dan seterusnya, itu berkaitan dengan ruang untuk pelayanan siswa terkait dengan hubungan masyarakat. Kemudian ruang kesiswaan ini yang terkait erat dengan anak-anak ya. Mulai ada ruang BP-nya, ruang pengembangan bakatnya di sana nanti namanya kesiswaan ya, ekstrakurikuler dan sebagainya, itu ruang kesiswaan jadi satu. Kemudian ada ruang LSP yang mungkin di sekolah lain mungkin nggak ada nih, yaitu ruang untuk sertifikasi ya, untuk sertifikasi LSP itu ya. Kemudian ada ruang UKS, ruang kantin. Kemudian berikutnya lagi ada ruang layanan informasi publik. Ya, di sini di depan itu kemudian ada arsiparis, ada kurikulum, ada sarpras. Ya, ini bagian saya di sini, sarpras dia ada di belakang ya. Kemudian perpustakaan. Nah, perpustakaan ini perpustakaan kita adalah perpustakaan yang sudah terakreditasi A ya, sehingga kalau anak-anak semua masuk perpustakaan insya Allah akan kerasan nyaman gitu ya. Kemudian di samping itu fasilitas pendukung yang lain kita ada untuk taman kita, area hijau kita untuk bermain, ada ruang sinema ya, mungkin yang jarang juga dimiliki oleh orang di sekolah lain. Ini ada kita kalau muter-muter film dan sebagainya untuk pembelajaran yang pakai film
yang perlu seperti di gedung film lah ya, sepertinya ruang sinema. Kemudian ada ruang kelas, kemudian ada ruang gudang, ada ruang sirkulasi untuk udara, ada ruang guru, musola, kusuma 1 ini ruang meeting, kusuma 1, ada ruang meeting, kusuma 2, dan ada ruang meeting kecil. Sehingga kita punya ruang meeting itu ada 3 ya, ada 3 yang kapasitasnya besar sekali, itu ada ruang kusuma 2, ruang kusuma 1 kapasitas menengah, dan kecil lagi yang kapasitasnya hanya sekitar 10 sampai 15 orang. Kemudian ada ruang OSIS ini untuk kegiatan siswa, ada ruang rohis ya, kemudian fasilitas yang tidak ketinggalan juga kamar mandi yang jumlahnya sekitar 54 kamar mandi yang itu diperuntukkan untuk siswa dan guru. Kemudian ini sekolah kita tampak depan ya, anak-adik semua. Ini kalau ngelihat lewat itu ya kadang-kadang orang ini sekolahan atau bukan, gedungnya berbeda dengan sekolahan. Ya seperti hotel kan gitu ya. Kita lihat di depan, ini tampak depan. Kemudian kalau sudah masuk gerbang, ini ada halaman depan kita. Ya biasanya dipakai untuk parkir tadi Bapak Ibu guru kan. Kemudian ini halaman belakang untuk beraktivitas, untuk pramuka, untuk olahraga juga kan, untuk tonti dan sebagainya. Menggunakan halaman belakang. Ini biasanya untuk upacara digunakan halaman belakang yang cukup luas juga. Ini kebetulan sedang latihan pramuka. Kemudian di lapangan tengah juga ada. Ini biasanya untuk bermain voli dan sebagainya, ada ruang di tengah kita itu ya, di gedung. Kemudian lab-lab ya, sampel-sampel yang ada di lab di SMK SMT Yogyakarta tidak saya tayangkan semuanya 20 tapi perwakilan aja. Yaitu laboratorium kimia analis ini. Laborannya ini sedang melakukan persiapan untuk praktek kan gitu ya. Kemudian yang lab kimia dasar ini labnya panjang sekali, kapasitasnya banyak gitu. Ini biasanya digunakan untuk praktek siswa kelas 1 sebagai dasar untuk mengenal kimia di SMK SMT Yogyakarta. Kemudian ini ruang belajar kita 3 lantai, ada yang ini gedung selatan dan gedung timur, ini yang 3 lantai ya. Ini di bawah ada laboratorium, kemudian di lantai 2 ada laboratorium juga, lantai 3 full untuk ya kalau yang selatan ini lantai 3 lab komputer itu dari KPI. Kemudian yang sebelah timur itu lantai 2, lantai 3 semuanya laboratorium. Kemudian untuk beribadah kita ada fasilitas musola. Nah, karena musolanya itu tidak kapasitasnya terbatas, maka biasanya kalau sholat kita dijadwal gitu karena memang keterbatasan lahan, tapi ya cukup representatif juga untuk kegiatan siswa gitu. Hanya ada penggunaannya karena siswanya banyak, maka penggunaannya secara bergiliran. Kemudian, nah ini gedung kita yang menghadap ke timur, yang gedung Teva kita ya, gedung Teva kita menghadap ke timur. Ini gedung terbaru ya, gedung terbaru yang sekarang digunakan untuk perakitan ginus yang lagi di media massa banyak sekali. SMK SMT Yogyakarta memproduksi ginus kan. Lah foto yang bawah lah adalah siswa-siswa SMK SMT Yogyakarta yang sedang merakit ginus. Jadi kita kerjasama dengan pihak luar, pihak perusahaan kita kerjasamanya. Lah ini siswa kita yang sudah punya kompetensi untuk merakit ginus yang dipakai sekarang di seluruh Indonesia. Kemudian ini laboratorium unggulan yang sekarang sedang lagi naik daun, ada laboratorium mekatronika. Di sini adalah dasar-dasar dari semua yang terkait dengan perakitan ginus di sini akan dipelajari. Tidak hanya itu, semua yang terkait dengan robotik ya, otomatisasi akan dipelajari di sini di laboratorium mekatronika ini. Ini kalau yang bawah adalah laboratorium mekatronika dasarnya, kemudian yang atas sudah otomatisasi semuanya berbentuk dalam bentuk robotik. Ini aula kita kapasitas cukup besar juga yang tadi dipakai untuk kegiatan siswa semuanya ya. Semua biasanya kalau siswa baru semuanya dikumpulkan di sini di aula kita. Tapi karena kondisi pandemi ini memang kadang-kadang kita juga merindukan ketemu dengan anak-anak ngumpul di sini. Begitu juga siswa gitu, kadang-kadang juga pengen datang ke sekolah tapi apa daya COVID-nya masih membahayakan sehingga kita harus semuanya dari online, semuanya serba online ya. Ini adalah salah satu ruang meeting kita, yaitu ruang Kusuma 1. Tadi ada ruang Kusuma 1, ada ruang Kusuma 2, ada ruang meeting kecil. Ya. Ini salah satu yang saya tampilkan, satu ruangan meeting Kusuma 1. Ya. Kemudian
SMK SMT Yogyakarta menerapkan 5K. Wah, gimana keamanan ya, kemudian tentang kebersihannya bagaimana, insya Allah aman-aman kita ya, karena begitu terjaga betul ya. Kemudian kebersihannya juga insya Allah kita menggunakan tenaga-tenaga profesional juga. Jadi nanti ada kemampuan siswa bagaimana kalau masuk pembelajaran secara offline itu bagian siswa mana kebersihannya, nanti bagiannya nih dikerjakan oleh tenaga-tenaga profesional yang mana. Sehingga beda dengan sekolah. Kalau di tempat di SMK SMT Yogyakarta, insya Allah Anda bermain di selasar-selasar, duduk-duduk, bahkan kadang-kadang ada yang kalau capek tiduran di sini, insya Allah semuanya bersih ya. Sampai kamar mandi pun insya Allah tidak ada kamar mandi yang bau gitu ya. Kemudian kekeluargaan, insya Allah anak baik siswa, guru, karyawan maupun tenaga-tenaga yang outsourcing yang di SMK SMT Yogyakarta semuanya bekerja secara kekeluargaan. Kemudian keindahan SMK SMT Yogyakarta insya Allah nanti akan dibuat suasana yang indah ya, yang sehingga Anda akan kerasan di SMK SMT Yogyakarta. Kemudian ketertiban, semuanya akan berjalan tertib, atur sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian ini nih, keamanan kita fasilitasi ya, namanya misalkan ada gempa dan sebagainya, kita ada namanya titik kumpul. Ini kita ambil gambar sampel aja. Di sini juga kita sediakan nanti parkir khusus wanita juga, untuk disabilitas juga gitu. Kita siapkan di titik-titik ujung ada pemadam kebakaran ya, ada pemadam kebakaran. Kemudian kita siapkan juga UKS sebagai keamanan kita. Pos satpam juga selalu terjaga kan gitu di depan itu. Insya Allah begitu masuk akan disambut oleh satpam ya. Satpam akan mengantarkan tamu sampai ke ruang lobi ya, resepsionis ya. Disitulah nanti pelayanannya kita insya Allah semuanya akan keamanan kita terjaga. Kemudian ini karena kondisi pandemi COVID di sini kita akan mengadakan rutin penyemprotan juga. Ini tenaga-tenaga profesional di SMK SMT Yogyakarta yang membersihkan link dengan disemprot desinfektan gitu untuk terhindar dari terpapar COVID gitu ya. Sehingga pada kemarin pembelajaran praktek secara offline kemarin di SMK SMT Yogyakarta diselenggarakan juga gitu, tetapi terbatas dan itu dengan fasilitasi juga semuanya harus swab dulu ya. Ya, yang kelas 2 ya. Karena bagaimanapun kita harus kemampuan keterampilan, tapi dengan kondisi kebijakan pemerintah yang seperti ini kita pun tidak bisa melanggar aturan-aturan dari pemerintah. Kemudian di laboratorium siswa juga menggunakan perlengkapan yang sifatnya aman, pakai helm, sepatunya standar, nanti pakai jas juga, ini semuanya aman. Begitu juga di pos satpamnya, di sana juga semua perlengkapan untuk keamanan ya. Lanjut ya. Kemudian tentang kebersihan. Jadi tenaga kebersihan ini dikelola oleh tenaga khusus, tenaga profesional ya. Jadi pembagiannya seperti ini. Kalau musola, kamar mandi, kemudian kantor-kantor semuanya akan dikerjakan oleh tenaga profesional sehingga lingkungan kita akan nampak bersih betul ya. Tetapi kalau yang ada di dalam kelas adalah tanggung jawab siswa. Di laboratorium nanti tanggung jawab siswa yang dikoordinir oleh teman-teman pengelola lab gitu kalau di lab. Tapi kalau di area luar nanti ada tanggung jawab profesional. Ini kita menggunakan tenaga profesional untuk pembersihan lingkungan yang kita. Begitu taman kita juga dikelola oleh tenaga-tenaga profesional sehingga SMK SMT Yogyakarta dari segi kebersihannya kemarin masuk juara di tingkat kota juga, kebersihannya masuk tingkat juara, memperoleh kejuaraan juga. Kekeluargaan ini begitu indahnya gitu ya teman-teman yang petugas upacara gitu, setelah upacara di belakang kemudian ngumpul bersama. Ini luar biasa. Ini adalah tim-tim kebanggaan SMK SMT Yogyakarta yang biasanya untuk kegiatan-kegiatan upacara dan sebagainya ada tim Tonti ini yang luar biasa. Ini yang sampingnya adalah Bapak Ibu guru juga luar biasa karena setiap saat akan ada kegiatan di luar pandemi COVID ini, tapi karena COVID mungkin kegiatan-kegiatan akan terbatas. Kemudian yang di bawahnya ini adalah salah satu kegiatan kesiswaan yaitu Rois yang dia foto bersama punya seragamnya gitu di musola, kegiatan tentang keagamaan, dia kegiatannya ada bakti sosial dan sebagainya, semuanya difasilitasi. Misalkan mau keluar, Pak saya mau keluar bakti sosial pinjam mobil, ya nanti silakan ada yang nyupir siapa gitu, difasilitasi mobilnya kita pakai untuk kegiatan bakti sosial.
Kemudian di sebelahnya juga ada tim kami CS, Client Service kita. Ini juga kompak sekali, ini dalam rangka untuk persiapan untuk pembersihan lingkungan kita untuk penyemprotan pada saat pandemi COVID ini. Kemudian keindahan, ini saya ambil 2 foto saja, keindahan dari taman kita yang terawat ini, kemudian ini lingkungan kita yang begitu indah dan bersih. Ketertiban, nah ini anak-anak di sekolah di atas, pembelajaran, ini kelas kita yang kalau kita lihat dari dalam, anak belajar dengan tertib, ya, menggunakan seragam yang tertib, ya, para pramuka ya pramuka semua dengan disiplin, ya. Kemudian yang bawa adalah anak-anak yang sedang praktek konsultasi hasil prakteknya, ini juga tertib menggunakan jas prakteknya semuanya dijalankan dengan tertib sesuai dengan aturan yang ada di SMK SMTI Yogyakarta. Kemudian bagaimana pemeliharaan fasilitas? Karena misalkan siswa masuk ke kelas gitu nanti kok ada sarana prasarana yang rusak. Nah, bagian pemeliharaannya bagaimana? Dari Sarpras ini ada inventarisasi keadaan sarana prasarana, dicatat semuanya, pemantauan dan perawatan sarana prasarana. Ini selalu dipantau kondisinya bagaimana, dirawat gitu. Kemudian dipakai atau sarana prasarananya dipakai oleh siswa, dipakai oleh guru, dipakai oleh karyawan, semuanya dipakai. Apabila ada kerusakan bagaimana? Nah, ini kalau ada kerusakan, kalau kemudian dilihat apakah ada kerusakan atau tidak. Kalau tidak, kembalikan, ditoto lagi, dirapikan lagi. Tapi kalau ada kerusakan, ya bagaimana? Kerusakan itu harus dilaporkan, kan ya? Lapornya kemana? Lapornya ke Sarpras, gitu ya. Pak, ini LCD di kelas saya tidak hidup, kan gitu kan? Kalau harus lapor, kan gitu. Nanti ngisi buku laporan di Sarpras. Kemudian dari Sarpras nanti akan menganalisis kerusakannya bagaimana. Ini yang penting jatah siswa itu harus lapor dulu, pemakainya harus lapor dulu. Nah, setelah itu yang berikutnya lagi itu adalah tugas dari Sarpras. Kita analisis, kemudian kita bisa perbaiki sendiri atau tidak. Kalau bisa perbaiki, ya bisa diperbaiki, selesai, dicatat, kemudian dipakai kembali. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki, bagaimana? Artinya kita tidak bisa memperbaiki sendiri, kita harus kerjasama dengan pihak profesional untuk memperbaiki, kan gitu. Maka kita usulkan, karena itu perlu biaya. Nah, kalau kita usulkan kepala sekolah gitu, kemudian kita akan mengadakan perbaikan apa saja, kemudian dari ACC, karena kerusakan itu kalau kerusakannya berat, udah alat peralatannya itu masuk gudang. Tapi kalau kerusakannya ringan bisa diganti, maka kita perbaiki dengan pihak ketiga, kemudian kita pantau sejauh mana perbaikannya oleh pihak ketiga itu, kemudian baru selesai, baru kita gunakan lagi. Itu adalah teknis untuk pemeliharaan fasilitas. Kemudian bagaimana kalau siswa mau meminjam kegiatan, biasanya kan siswa itu yang sering mengadakan kegiatan entah itu OSIS gitu ya, atau ROIS atau ekstrakurikuler yang lain gitu. Pak, saya mau pinjam alat ini, pinjam ruangan ini, maka prosesnya bagaimana? Biasanya kan karena kegiatan itu harus diketahui kesiswaan, maka mengisi belangko kegiatan dari kesiswaan. Setelah itu belangkonya ditandatangani atau mengetahui peminjamnya siapa, atau OSIS namanya siapa, kan gitu, penanggung jawabnya siapa. Kemudian diketahui wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, biar tahu oh ini ada kegiatan itu dan ini, kan gitu. Kemudian setelah itu baru diajukan ke Wakasarpras. Wakasarpras mengetahui tanda tangan, karena apa? Kalau kegiatannya hari Sabtu dan Minggu gitu, hari Sabtu dan Minggu, maka siswa pada saat masuk ke SMT itu harus pakai surat tadi ke Satpam, itu harus menunjukkan mau penggunaan ruangan, mau kegiatan apa, menggunakan fasilitas apa, maka harus membahas surat peminjaman itu. Kalau nanti hari Sabtu masuk, kok tidak membawa bukti peminjaman gitu, nanti nggak diboleh masuk sama satpamnya. Kemudian itu mengisi buku peminjaman, terus mengambil alat-alat, mempersiapkan peralatan yang akan digunakan. Kalau kegiatannya hari Sabtu atau Minggu, maka hari Jumatnya harus sudah mempersiapkan peralatan apa saja yang mau digunakan, ruangan mana yang akan digunakan, sehingga perlu dipersiapkan oleh teman-teman Sarpras yang akan digunakan apa, hari Sabtu, Jumatnya harus sudah semuanya, harus sudah clear semuanya. Terus akhirnya setelah selesai penggunaan semuanya harus mengembalikan peminjaman alat tersebut. Demikian sekilas info terkait dengan sarana prasarana SMK SMTI Yogyakarta. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan sudah dapat menjadi gambaran pengelolaan sarana prasarana di SMK SMT Yogyakarta, sehingga nanti pada saat siswa ada pembelajaran sudah offline gitu di SMK SMT Yogyakarta bisa tahu prosedurnya bagaimana tentang pengelolaan sarpras, tentang peminjaman alat dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, thank you, mohon maaf apabila ada kekurangan saya. Terima kasih sekali. Selamat belajar, mudah-mudahan kita selalu sukses masa depan kita dan SMTI semakin jaya. Sebelum saya tutup, bahwa ada yel-yel yang selalu dipakai di sekolah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Ya, yel-yelnya bagaimana? Kalau Bapak nanti menyebutkan vokasi industri, tangannya begini, kreatif, kemudian inovatif, kemudian kompeten, kemudian siap kerja. Ya, jadi begitu. Jadi sekali lagi, vokasi industri, kreatif, kemudian inovatif, kemudian kompeten, kemudian siap kerja. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti para siswa saya doakan mudah-mudahan selalu sukses di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tambah cinta kan sama SMTI? Ya iya dong. Di sini sarana prasarananya sangat lengkap, dari wifi gratis, kemudian laboratorium yang sangat lengkap dan canggih tentunya. Terus kemudian ada parkiran kita yang sangat luas, gedung-gedung kita yang bertingkat. Wow. Oke, kita sejenak meninggalkan dulu sarana prasarana kita, lalu kita akan ke perpustakaan kita yang tercinta, yaitu Perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka. Nah, sebelum saya akan ke sana, sebelum kita tur untuk melihat apa saja sih yang ada di dalam perpustakaan, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebagai sumber informasi dan sumber ilmu pengetahuan, keberadaan perpustakaan menjadi selaras dengan tujuan pendidikan. Perpustakaan sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran, menyediakan sumber belajar dan materi pembelajaran.
Berdiri di tengah-tengah sekolah, Perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka yang menempati area seluas 264 meter persegi merupakan jantung dari sekolah kami. Sebagai sumber informasi, layanan prima sekolah, layanan literasi informasi, mendukung kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan pendukung lainnya. Dengan anggaran tahunan sebesar 5,15% dari APBS, Perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka selalu meningkatkan sarana serta pelayanan dan menambah koleksi buku sebanyak kurang lebih 125 judul setiap tahunnya. Perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka memiliki koleksi e-book sebanyak 855 judul dengan rincian fiksi sebanyak 34,4% dan non-fiksi sebanyak 65%. Penyelenggaraan kegiatan Perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka meliputi bimbingan literasi, lomba poster, rekrutmen dan pembinaan duta literasi, pendidikan pemakai, reward peminjaman, dan konseling pembelajaran, dan juga menjalin kerjasama atau MOU dengan beberapa lembaga dan sekolah, diantaranya koleksi Perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka mencapai 2.800 lebih judul buku yang terdiri dari berbagai jenis dan media. Dengan perincian buku non-fiksi sejumlah 2.210 buku dan buku fiksi sejumlah 619 buku. Untuk menumbuhkan minat membaca pada siswa, Perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka memanfaatkan sudut ataupun tempat lain yang strategis di dalam kelas maupun di selasar kelas untuk dibuat sebagai sudut baca. Untuk mempermudah dalam memberikan informasi untuk penelitian, rekreasi, dan mengembangkan pendidikan, serta mempermudah pembaca memperoleh bahan pustaka yang mereka minati, Perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka memberikan berbagai layanan, di antaranya layanan baca di tempat, layanan sirkulasi, layanan bercerita, layanan referensi, layanan anak, layanan membaca, bimbingan pemustaka, konseling pembelajaran, pojok baca, multimedia, dan akses internet. Perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka memperkaya literasi dan cakrawala siswa dengan menyenangkan. Sebagai institusi pendidikan, keberadaan perpustakaan sangatlah penting. Keberadaannya harus bisa dirasakan oleh semua pihak dan bermanfaat. Perpustakaan SMK SMTI Yogyakarta yang bernama Tirta Kusuma Pustaka mempunyai visi menjadi perpustakaan yang mencerdaskan dan menyenangkan serta unggul dalam menyediakan informasi. Optimisme, inovasi, kreativitas, dan kerja keras harus selalu diupayakan oleh Perpustakaan SMK SMTI Yogyakarta agar selalu mendapat perhatian dari para pengunjung dan selalu menyediakan pelayanan prima dan menyenangkan. Bravo, Perpustakaan SMK SMTI Yogyakarta. Sukses selalu. Halo, sekarang kita ada di Perpustakaan SMTI Yogyakarta, yaitu Perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka. Nah, bisa dilihat kan di sini banyak sekali kursi dan meja yang akan memfasilitasi kalian untuk membaca di luar ruangan atau di selasar perpus. Nah, ada satu lagi nih. Ini adalah locker yang tujuannya atau fungsinya adalah untuk menyimpan tas dan barang bawaan kalian semua. Nanti kalian bisa menyimpannya di sini. Lalu kemudian kuncinya bisa dibawa masuk. Lalu kalian boleh membaca di dalam tanpa membawa apapun. Oke? Bagi kalian yang ingin mengetahui tentang seberapa luas sih atau apa aja sih yang ada di perpus, yuk ikuti saya. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol nih bareng Bu Ismi yang tahu tentang seberapa luas sih perpus ini, gitu ya.
Halo Bu Ismi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya Bu Ismi? Alhamdulillah sehat. Ini adik-adik siswa baru SMT ini pengen tahu tentang semua yang ada di perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka. Bisa dijelasin nih Bu Ismi dari seluk-beluknya dulu nih. Oke, akan sedikit saya jelaskan ya. Perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka itu berdiri sejak SMTI ini juga berdiri tahun 1947. Pada awalnya dengan nama Perpustakaan STMA. Akhir tahun 2020 kita merencanakan pemberian nama dan identitas perpustakaan, yakni dengan nama Perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka. Dengan filosofi bahwa perpustakaan itu seperti muara air mengalir, jadi seperti ilmu itu akan bermuara pada tempat yang tepat, pada orang yang tepat. Tirta Kusuma Pustaka pada tahun 2020 melaksanakan akreditasi dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan alhamdulillah kita mendapat nilai A untuk akreditasi perpustakaan. Wah, berarti udah bagus sekali ya Bu perpus ini. Alhamdulillah kita sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang berlaku di Indonesia. Kalau kita lihat koleksi yang sebanyak ini, kira-kira berapa sih Bu jumlah koleksinya? Oke, koleksi di perpustakaan kita itu ada secara total untuk koleksi buku 2.600 judul dengan koleksi non-fiksi 2.200 judul, koleksi fiksi 600 judul, meliputi ada novel, ada komik. Lalu kira-kira nih Bu, syarat untuk menjadi anggota perpustakaan itu apa aja sih? Oke, untuk menjadi anggota perpustakaan itu sebetulnya gampang sekali. Ketika kalian menjadi siswa SMTI, secara otomatis menjadi anggota perpustakaan. Kalian tinggal mengaktifkan keanggotaan kalian dengan mengisi formulir kesanggupan nanti yang akan di-share melalui ketua kelas, memfollow akun media sosial perpustakaan di Instagram yaitu perpus_SMK_SMTI YK yang Nanti bisa dilihat di bawah ini ya Bu ya. oke, ya. Untuk yang ketiga yaitu mengikuti pendidikan memakai dan mengerjakan kuis dari pengenalan perpustakaan ini. Ada kegiatan MPLS. Nah, kalau untuk prosedur peminjamannya bagaimana ya Bu? Oke, untuk peminjaman kalian wajib membawa kartu anggota beserta buku yang sudah kalian pilih di rak koleksi. Kemudian nanti diserahkan ke bagian petugas sirkulasi dengan ketentuan setiap pengunjung diperbolehkan meminjam sebanyak 2 eksemplar buku dengan waktu peminjaman selama 7 hari dan 1 kali perpanjangan. Apabila nanti kalian mengalami keterlambatan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp200 per eksemplar. Per harinya ya? Iya, per eksemplar. Biar teman-teman siswa baru ini lebih paham tentang bagaimana cara meminjam buku, bagaimana kalau kita praktekkan saja Bu? Oke, boleh. Oke. Nah, ini sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka. Oke, pengunjung begitu masuk ruangan silakan menginputkan presensi terlebih dahulu ya. Kemudian cek suhu di bagian depan. Oke, untuk peminjaman buku, jika sudah mengetahui buku yang akan dipinjam, bisa langsung menuju rak. Ketika belum mengetahui, bisa diakses melalui katalog di komputer opak. Cara mengaksesnya mudah sekali dan bisa kalian lakukan di rumah juga dengan membuka web SMTI, website SMTI di bagian perpustakaan. Tinggal ketikkan judul atau keyword yang kalian cari. Setelah masuk ke bagian informasi dari koleksi yang tadi dicari atau opaknya,
kita bisa mencari lebih dalam lagi melalui detail cantuman. Bisa kita klik. Nah, di sini akan memunculkan identitas buku. Yang perlu kita cermati ada pada nomor panggil atau kode panggil. Kode panggil itu menunjukkan nomor klasifikasi buku di mana rak yang harus kita tuju. Misalnya kita akan mencari untuk buku fisika modern. Ini ada di kelas atau nomor panggilnya 539. Oke, mari kita menuju ke rak. Rak ini sudah terbagi, sudah saya klasifikasi, sudah ada identitasnya dari rak 1 sampai 4. Dari koleksi karya umum, agama, ilmu sosial, dan untuk mencari koleksi fisika modern bagian 539, kita akan mengambil di rank antara 520 dan 545. Ini buku yang sudah kita cari tadi di OPA untuk kelas 539, yaitu fisika modern. Jika sudah ditemukan, kita akan menuju ke bagian sirkulasi. Jangan lupa dengan membawa kartu anggota. Buku yang akan dipinjam bisa disilakan ke bagian petugas sirkulasi. Dengan ketentuan peminjaman, setiap pengunjung bisa meminjam maksimal 2 buku eksemplar. Waktu peminjaman selama 7 hari dan perpanjangan 1 kali apabila ada keterlambatan dengan denda Rp200 per eksemplar. Nah, oke, ternyata sangat mudah ya Bu ya dalam meminjam buku. Nah, kalau mengembalikan bagaimana nih Bu caranya? Kalau untuk mengembalikan cukup mudah. Tinggal dibawa bukunya, diserahkan ke bagian sirkulasi kembali. Nanti akan dicek apakah di situ ada keterlambatan atau tidak. Ketika tidak ada, kartu akan dikembalikan kembali. Wah, ternyata sangat mudah ya bagaimana cara meminjam atau mengembalikan buku di Perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka. Nah, oke Bu Ismi, sekarang kalau sedang kondisi PJJ seperti ini nih, pembelajaran jarak jauh, bagaimana nih Bu cara meminjam buku di perpusnya? Oke, untuk berkaitan dengan pandemik ini kita juga melakukan inovasi yaitu dengan peminjaman online, di mana kalian bisa melakukan peminjaman di rumah dengan cukup menghubungi nomor WA yang ada di Instagram perpustakaan. Nanti di situ kalian akan mengisi form ketentuan apa yang harus diisikan. Jadi kalian yang pertama harus tahu dulu kode panggil dari buku yang diinginkan seperti tadi, mencari di OPA melalui web SMTI, kemudian dicantumkan judul bukunya sama kode panggilnya. Terus jangan lupa juga diisi identitas kalian sama nomor induk siswa. Nanti dari pihak perpustakaan akan merespon pesan yang kalian kirim, ketersediaan buku itu, apakah tersedia atau sedang dipinjam seperti itu. Jika ada koleksi itu ada di perpustakaan, maka nanti kami masukkan datanya dan akan diproses hari itu. Nanti kita akan memberi kabar kapan buku bisa diambil. Jadi pengambilan buku nanti dilakukan di pos satpam. Wah, berarti memang benar-benar menjaga ini juga ya Bu ya, protokol kesehatan ya. Iya. Jadi meminimalisir untuk bertemu dengan orang banyak. Iya. Ya. Nah, berarti sangat mudah sekali nih untuk meminjam buku di masa pandemi seperti ini. Jadi adik-adik siswa baru semuanya bisa tetap membaca buku dari Perpustakaan Tirta Kusuma Pustaka ini dengan mudah sekali. Begitu ya, hanya cukup WA ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira fasilitas apa aja sih Bu yang ada di perpustakaan ini, bisa ditunjukkan ya? Boleh. Fasilitas kita yang pertama dari depan, kita memiliki bagian layanan anak, di mana di sini disediakan ada mainan tradisional, terus buku-buku untuk anak-anak yang baru belajar membaca dan mainan edukatif. Kemudian
Di ruangan ini juga dilengkapi dengan CCTV sehingga terpantau keamanannya. Terus untuk mendukung kenyamanan dari user atau pengguna, di sini juga terpasang ada 4 unit AC sehingga suasana nyaman dan sejuk untuk membaca. Kemudian untuk ruang baca sendiri tersedia di sini ada ruang baca indoor. Terus tadi di awal juga ada ruang baca outdoor. Terus untuk di sini ruang multimedia dan ruang interaksi. Di perpustakaan Cipta Kusuma ada 10 unit komputer yang terkoneksi dengan internet siap digunakan setiap saat. Terus juga ada fasilitas layanan printer, jadi pengunjung bisa atau anak-anak bisa mengerjakan tugas di sini dan nge-print tugasnya dengan hanya mengganti untuk biaya tinta dan kertas. Terus di layanan multimedia ini tersedia televisi dengan tipe yang sudah smart TV, bisa dimanfaatkan oleh user. Ada area lesehan yang mungkin kalau kalian merasa kurang nyaman duduk di kursi, bisa memanfaatkan area lesehan seperti itu. Terus untuk koleksi bulanan dari SMTI, kita mempunyai langganan 5 surat kabar. Ada Daulatan Rakyat, ada Jawa Pos, Kompas, Tribun, Harian Jogja. Yang terakhir yang kelima Harian Jogja. Dan untuk majalah ada majalah National Geographic, Trubus, Intisari, ada juga tabloid Nova, tabloid otomotif, melengkapi koleksi kita. Wah, menarik sekali ya Bu ya, ternyata. Jadi selain kita di sini bisa ngadem buat baca-baca gitu ya, kita juga bisa memutar video pembelajaran di sini. Selain itu kita bisa ngerjain tugas, bisa nge-print juga tanpa harus keluar ruangan gitu ya Bu ya. Betul. Wah, sangat menarik sekali gitu. Terus yang terakhir Bu, sosial medianya apa aja sih? Perpustakaan Cipta Kusuma kita memiliki sosial media di Instagram, yaitu perpus_SMK/SMT Indonesia JK yang sekarang masih aktif ya. Insya Allah kita update terus informasinya. Oke, jadi untuk kalian kalau mau mengetahui tentang seluk-beluk lebih dalamnya perpustakaan SMK/SMT Yogyakarta, jangan lupa ya di follow Instagramnya, dan informasi terbarunya pasti akan kita update selalu di sana. Salam literasi. Membangun bangsa
Nah, untuk acara yang terakhir yaitu adalah tur virtual sekolah. Nah, di sini kita akan melihat secara detail dari hal yang terkecil yang ada di sekolah kita. Oke, sekian rangkaian acara pada pagi hari ini dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis, resume, dan juga membuat video. Dan untuk pendisiplinan, kalian harus siap-siap ya, karena setelah ini kakak-kakak OSIS akan mentelepon kalian satu persatu. Makanya stay tune di HP kalian masing-masing. Nah, oke, karena hari ini adalah hari terakhir Ibu membersamai kalian, dan nanti di pertemuan keempat dan kelima kalian sudah fokus di grup WA masing-masing, maka Ibu meminta maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang Ibu ucapkan selama membimbing MPLS 3 hari ini. Lalu Ibu ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat menjadi siswa-siswi SMK SMTI Yogyakarta, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk selalu melaksanakan 5M gitu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi industri, kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja.